Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Kurniawan, asal sekolah dari Binjai, dan sekarang saya duduk di kelas 12 MIA 2. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum sederhana tentang sifat koligatif larutan. Praktikum ini merupakan bagian dari mata pelajaran kimia yang dibimbing oleh guru saya, yaitu Bapak Surya Sudaryanto SPD, sekaligus merupakan ujian harian kimia dalam bentuk proyek pada masa COVID-19. Sebelum memulai praktikum, perlu diketahui bahwa sifat koligatif larutan merupakan suatu sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada sifat zat terlarut tersebut. Terdapat 4 macam sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap larutan jenuh, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis. Nah, pada praktikum kali ini, saya akan melakukan praktikum pada tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah tekanan yang dimiliki oleh sebuah benda untuk mempertahankan kesetimbangan osmotiknya. Sedangkan peristiwa osmosis adalah gerakan molekul pelarut melewati membran semi permedel ke larutan yang lebih pekat. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah untuk membuktikan peristiwa osmosis, melihat perubahan yang terjadi pada kentang setelah percobaan, dan mengetahui perbedaan pada percobaan proses osmosis pada kentang, yaitu pada larutan gula pasir 40%, larutan garam 40%, dan air murni. Langkah yang pertama adalah sediakan alat dan bahan. Alatnya berupa 1 buah timbangan, 3 buah gelas yang sudah diberi label, 2 buah sendok, 1 buah talenan, pisau, dan beberapa kertas. Kemudian untuk bahannya diperlukan air, gula, garam, dan kentang. Langkah yang selanjutnya adalah ukur air sebanyak 200 ml atau setara dengan 200 gram. Kemudian masukkan ke dalam 3 buah gelas yang sudah diberi label. Setelah itu, masukkan 40% garam ke dalam gelas bernomor 2 atau yang setara dengan 80 gram garam. Kemudian, masukkan 40% gula ke dalam gelas bernomor 3 atau yang juga setara dengan 80 gram gula. Selanjutnya, kupas kentang hingga bersih. Kemudian, potong kentang hingga membentuk 3 buah dadu. Usahakan tiap dadu memiliki berat yang sama. Di sini, berat tiap dadu adalah 20 gram. Kemudian, masukkan kentang ke dalam 3 gelas yang berbeda. Setelah itu, diamkan kentang dalam larutan selama 1 jam. Setelah 1 jam, angkat kentang dan tiriskan pada atas kertas. Setelah itu, lakukan pengamatan terhadap kentang yang sudah direndam dengan kentang yang belum direndam.
Setelah diamati antara kentang yang belum direndam dengan kentang yang sudah direndam, terdapat perbedaan yang mencolok, seperti pada teksturnya. Kentang yang sudah direndam larutan 40% gula pasir dan 40% garam, teksturnya menjadi lembek. Mengapa bisa menjadi lembek? Seperti yang sudah disinggung di awal, osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis atau lebih rendah atau encer ke larutan hipertonis atau yang lebih tinggi atau pekat melalui membran semi permeable. Peristiwa ini terjadi pada saat kentang direndam dalam larutan gula dan garam 40%. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel kentang yang merupakan hipotonis keluar menuju larutan hipertonis, sehingga sel-sel kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya terjadi plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Menurunnya tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk dan lembek. Tetapi kalau pada kentang yang direndam air biasa, teksturnya menurut saya menjadi lebih keras. Hal itu karena perpindahan air secara osmosis terjadi di air menuju sel-sel kentang karena larutan dalam kentang lebih pekat dari air, sehingga air masuk ke sel kentang dan membuat penaikan tekanan turgor sehingga kentang menjadi lebih keras. Kemudian perbedaan yang kedua terjadi pada berat kentang. Kentang yang direndam larutan 40% gula dan larutan 40% garam menjadi lebih ringan. Hal ini terjadi akibat perpindahan air dari sel kentang ke larutan. Tetapi jika diperhatikan pada kentang yang direndam larutan 40% garam, beratnya lebih ringan daripada kentang yang direndam 40% larutan gula. Hal itu terjadi karena larutan garam lebih tinggi daripada larutan gula. Tetapi jika dibandingkan pada kentang yang direndam air biasa, hal itu berbanding terbalik. Kentang yang direndam air biasa beratnya menjadi lebih bertambah. Hal itu terjadi karena perpindahan airnya terjadi dari air murni ke kentang, sehingga berat kentang menjadi bertambah. Demikianlah video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.